suaraku masih jelas kan, teman-teman? Oke, aku ulangi, selamat siang semuanya. Jadi, Minggu, di magang minggu ke-6, kita udah masuk ke analisis fundamental. Jadi kemarin CMC itu adalah minggu terakhir kita ngebahas tentang teknikal. Minggu ini kita akan membahas tentang fundamental. Materinya itu, ini materinya aku jelasin satu kali, cuman ini nanti akan bagi dua. Bisa satu nanti materinya tentang saham dan reksadana, produk pasar modal yang berupa saham dan reksadana. Terus di sesi kedua nanti adalah obligasi dan derivatif gitu. Oke, kita akan membahas tentang produk pasar modal. Produk pasar modal itu ada 4. Ada saham, ada reksadana, ada obligasi, dan derivatif. Kita akan bahas satu-satu. Saham itu apa sih? Saham itu bisa didefinisikan sebagai tanda kepemilikan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi, surat berharga saham itu adalah surat berharga yang merupakan bukti tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah saham, punya satu saham, berarti kita itu memiliki beberapa persen dari kepemilikan perusahaan tersebut gitu. Misalnya kita punya saham BBRI, nah berarti misalnya kita punya saham BBRI itu 0,0001% dari saham yang beredar, maka kepemilikannya itu terhadap BRI itu adalah sebesar 0,0001% tersebut gitu. Terus jenis-jenis saham, yang pertama itu ada saham biasa atau common stock. Jadi saham biasa itu adalah saham yang umumnya diperdagangkan di pasar modal. Saham yang biasanya yang bisa kita beli di pasar modal itu namanya saham biasa. Terus yang kedua itu ada saham preferen. Saham preferen itu apa sih? Saham preferen itu saham nilai pembagian labanya tergolong tetap. Kenapa dia saham preferen itu pembagian labanya tetap? Jadi saham preferen ini bisa dibilang sebagai saham spesial karena tidak semua orang bisa memiliki saham preferen ini. Biasanya orang yang punya saham preferen ini adalah orang-orang yang sudah berjasa bagi perusahaan gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa punya. Dan kalau misalnya suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian, nah atau mungkin kebangkrutan gitu, nah yang paling pertama akan mendapatkan kembali modalnya itu adalah yang pemilik saham preferen. Jadi saham preferen itu diutamakan, baru kemudian saham biasa. Terus ada yang ketiga, ada atas bearer stock. Jadi saham atas unjuk adalah saham yang tidak tertulis nama pemiliknya. Di saham atas unjuk ini atau bearer stock ini itu tidak ada nama pemiliknya. Misalnya kayak aku beli saham, di saham tersebut tidak ada nama aku, nggak ada nama Dewa. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi biar mudah dipindah tangankan ke investor lainnya atau diperjualbelikan lagi gitu. Nah, ya terus kalau yang seperti itu mudah, terus yang kalau misalnya yang itu masuk dalam jenis yang keempat, itu jenis yang keempat adalah saham atas nama. Jadi saham atas nama ini ada nama di saham tersebut, tertulis jelas di sebuah kertas atau sertifikat saham tersebut ya. Jika kalau mau kita mau jual atau kita mau beli saham itu, nah kita harus melewati banyak prosedur gitu. Jadi saham atas nama ini ribet dan dia tidak efisien gitu, karena kita harus ngurus ini itu lagi, juga bisa terjadi pemalsuan juga, itu kemungkinannya besar gitu.
Nah, ini kan kalau yang saham atas unjuk dan saham atas nama ini dia lebih prefer ke lebih kayak tapi emang untuk saham dalam bentuk kertas gitu, dalam bentuk fisik. Nah, kalau sekarang kan sistemnya udah tanpa warkat ya, udah tanpa surat. Jadi itu bentuknya itu elektronik gitu. Kayak misalnya kita dari aplikasinya kita gitu, itu kelihatan itu saham miliknya kita, tapi nggak ada dalam bentuk fisiknya itu nggak ada. Terus ada jenis saham yang lain itu ada saham blue chip. Jadi saham blue chip ini bisa dibilang yang bereputasi tinggi dan memiliki pendapatan stabil yang bisa memilikinya. Jadi nggak sembarang perusahaan bisa menyandang blue chip ini gitu. Blue chip ini tuh saham-saham yang udah terkenal gitu dan punya bisa dibilang ya memiliki nilai yang tinggi gitu. Misalnya kayak apa? Kayak Unilever, terus kayak Indofood punya itu blue chip gitu. Jadi blue chip ini biasanya jadi primadona karena bisa dibilang bukan perusahaan abal-abal lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau investasi jangka panjang, lebih disarankan ke blue chip ini. Terus ada jenis yang keenam adalah income stock. Income saham yang dapat membayar dividen dengan nilai yang tinggi dan dari rata-rata dan kerap dibayarkan setiap tahunnya. Jadi income stock ini sebutan untuk saham yang kasih dividen yang tinggi dari rata-rata saham lainnya gitu. Dan dia sering bayar tuh tiap tahun itu dia rutin bayar. Nah, itu income stock ini juga salah satu primadona investor. Keuntungan dalam saham. Keuntungannya itu apa aja? Ada dividen, ada capital gain, ada RUPS. Dividen, aku rasa teman-teman juga udah sering dengar kata-kata dividen, tapi mungkin ada juga yang belum tahu dividen itu apa. Jadi dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dibagikan kepada pemilik saham. Jadi dividen ini bisa dibilang itu kayak pendapatan tambahan yang bisa didapat oleh investor kalau mereka beli saham dari suatu emiten yang memiliki performa yang bagus. Kalau misalnya ini dari segi jangka panjang ya. Kalau misalnya beli saham terus di-keep selama bertahun-tahun. Nah, itu tuh keuntungan itu selain capital gain itu juga dari dividen karena misalnya dia dividen dia bayarnya tiap 3 bulan dibagikan tiap 3 bulan sekali. Nah, jadi kalau misalnya selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu kalau misalnya perusahaan tersebut emang rutin membagikan dividen, maka tiap 3 bulan kita bakal dapat dividen dari saham yang kita miliki itu selama 5 tahun. Nah, itu dividen. Terus capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah keuntungan yang kita dapat dari selisih harga jual dan harga beli. Misalnya kita beli saham di harga 1.000 terus beberapa tahun kemudian atau kalau jangka panjang beberapa tahun itu harganya 2.000 berarti capital gain-nya adalah 2.000 dikurang 1.000. 2.000 dikurang 1.000 jadi 1.000. 1.000 tersebut selisihnya itu adalah keuntungan kita. Keuntungan kita itulah yang disebut dengan capital gain. Terus ada RUPS. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi, kalau misalnya kita punya saham nih, suatu perusahaan, kita tuh bisa ikut dalam rapat umum pemegang saham ini, kita bisa ikut di RUPS ini, walaupun kita hanya bisa menonton ya, kalau misalnya saham yang kita miliki tidak banyak, apalagi hanya 0,00 sekian persen, itu kita hanya ikut tapi tidak bisa mengeluarkan pendapat itu. Yang bisa mengontrol itu adalah orang-orang pemilik saham mayoritas.
Berikutnya ada risiko dalam saham, ada capital loss. Capital loss kalau tadi tuh ada capital gain, maka ada juga dong namanya capital loss. Kalau ada keuntungan berarti ada juga kerugian. Nah, kalau capital gain tadi itu adalah keuntungan yang kita dapat. Nah, kalau capital loss ini adalah kerugian yang bisa saja kita hasilkan, yang bisa terjadi gitu. Capital loss ini kalau misalnya kita harga belinya lebih mahal daripada harga jualnya. Nah, jadi di situ kita akan mengalami kerugian. Itu adalah risiko. Terus ada likuidasi. Likuidasi itu apabila sebuah perusahaan yang sahamnya investor dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Nah, kalau misalnya nih sebuah perusahaan itu bangkrut, nah itu tuh akan terjadi likuidasi. Jadi pemegang saham itu pihak yang akan mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya. Kalau misalnya perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajibannya. Jadi kalau misalnya lagi bangkrut nih, perusahaan itu harus melunasi semua hutangnya dulu. Nah, kalau hutangnya udah lunas, baru setelah akan dibalikin ke pemegang saham gitu. Terus yang ketiga ada suspensi atau suspend. Itu penghentian suspensi itu adalah penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor. Faktor apa aja? Ada UMA atau unusual market activity. Itu pergerakan harga saham di luar batas kewajaran. Jadi suspensi itu terjadi kalau misalnya ada pergerakan harga saham itu di batas harga wajar gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba kemarin kok turun banget, kemarin harganya segini, kok sekarang naiknya nggak wajar gitu. Tiba-tiba langsung naik berapa ratus persen dalam beberapa hari. Nah, itu udah mulai nggak wajar gitu. Terus ada juga emitennya karena sedang terbelit masalah keuangan yang serius. Nah, itu juga bisa kena suspend. Terus ada juga karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban kepada pihak BI, misalnya kayak nggak laporan keuangan rutin mereka itu mereka nggak nyerahin gitu. Itu bisa terjadi suspensi. Terus ada aksi korporasi. Aksi korporasi itu atau corporate action. Nah, ini tuh yang udah kita bahas semalam di edukasi pada. Kalau misalnya kalian merhatiin dengan baik, aku harap semuanya merhatiin dengan baik. Ini tuh ada kita kan semalam khusus ngebahas corporate action. Nah, corporate action itu ternyata ada banyak, nggak cuma yang dijelasin sama Mas Rifki semalam, tapi ada yang lainnya gitu. Aku akan jelaskan secara singkat aja ya. Jadi yang pertama itu ada IPO, Initial Public Offering. Kalian semua udah tahu kan, karena dari awal juga udah dari ujian tertulis, dari diklat, itu udah dikasih tahu IPO itu apa gitu. IPO itu jadi proses penawaran perdana kepada umum atau jadi proses dari dia menawarkan saham pertama kali di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi dia mau go public itu dia harus melakukan IPO. Itu adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Itu termasuk dalam aksi korporasi. Terus ada stock split, adalah pemecahan saham. Jadi misalnya sahamnya yang awalnya jumlahnya misalnya sahamnya itu dia menjadi 5, cuman memiliki nilai yang sama. Misalnya satu saham satu lot harganya 10.000 misalnya. Dia mau pecah menjadi 5. Nah, jadi itu 5 lot, satu lot itu menjadi 5 lot, tapi dia harganya jadinya 2.000. Jadi satu lot sama harganya 10.000 sama 5 lot harganya 2.000. Kan sama-sama 10.000. Itu namanya stock split. Terus ada juga namanya stock reverse, kami udah jelaskan. Stock reverse itu kebalikannya stock split. Jadi kalau misalnya stock split itu dari sedikit menjadi banyak tapi nilainya sama, stock reverse itu juga nilainya sama tapi dia dari banyak
lotnya menjadi sedikit gitu. Misalnya gini, ini suatu perusahaan, suatu emiten ingin melakukan stock reverse. Misalnya dia harga saham awalnya itu adalah 100 per lembar. 100 per lembar, terus dia mau stock split gitu. Stock reserve. Stock reserve. Jadi dia harganya 100, dia mau dijadiin 5 gitu. Dia 5 dijadiin 1. Nah, berarti dia dari 500 yang awalnya satu lembar itu harganya 100, jadinya satu lembar tuh harganya 500 gitu. Tapi itu merupakan adalah gabungan dari 5 saham yang ada yang sebelumnya. Jadi digabung dari 5 menjadi 1 tapi sama-sama 500 gitu. Terus ada buyback. Buyback itu pembelian kembali saham yang udah beredar di publik. Tujuannya itu untuk menahan penurunan harga saham. Terus ada right issue. Right issue juga semalam udah dibahas dengan cukup detail. Jadi right issue itu bisa dikenal juga dengan namanya hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Itu tuh tindakan memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan. Jadi right issue itu perusahaan mau beli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan. Right issue itu kita bisa memesan saham terlebih duluan gitu daripada yang lain. Nah, itu yang disebut dengan right issue. Terus ada tender over. Tender over itu tindakan penawaran suatu perusahaan melalui media massa. Tujuannya untuk memperoleh efek dalam jumlah besar yang bersifat ekuitas. Jadi tender over itu ya mereka publikasi gitu ke media massa kalau mereka itu menawarkan pembelian saham. Nah, tujuannya itu ya biar banyak gitu. Terus ada spin-off. Spin-off itu pemisahan perseroan yang bikin seluruh toska dan pasifanya itu beralih kepada satu atau lebih perseroan yang menerima peralihan. Jadi kayak misalnya itu suatu perusahaan yang sebelumnya itu adalah satu jadi dibelah gitu. Nah, itu tuh bakal itu tuh itu tuh kalau misalnya suatu perusahaan dibelah kan bukan biasanya ya, seluruh atau sebagian aset dan pasifanya itu beralih ke satu penerima peralihan itu gitu. Jadi itu tuh bakal mempengaruhi harga saham juga. Terus ada dividen. Dividen tadi sudah dijelaskan, itu juga merupakan salah satu aksi korporasi. Terus ada saham bonus. Saham bonus itu pembagian kepada pemegang saham tapi dalam bentuk saham gitu. Terus ada delisting. Delisting itu keluarnya pencatatan saham atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu dikeluarkan gitu. Jadi sudah tidak tercatat lagi. Terus ada yang terakhir setelah dia dikeluarkan, terus dia mau masuk lagi, nah itu namanya relisting. Teman-teman kalau kalian bingung ntar di materi yang ini, nggak apa-apa ya, nanti karena materi ini tuh bakal ada artikelnya, artikel yang membahas detail tentang materi kita sekarang gitu. Jadi kalian bisa baca nanti artikel itu. Terus yang kedua tuh ada reksadana. Kedua dari Bursa Efek Indonesia atau pasar modal Indonesia itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi dana reksadana ini adalah
Kalau misal pengen investasi di pasar modal tapi tidak punya cukup waktu, tidak punya misalnya mereka tidak punya cukup ilmu misalnya reksadana itu, karena reksadana mereka tinggal ngasih dana yang mereka miliki ke manajer investasi, nanti manajer investasi yang bakal ngolah uang yang udah dikasih tersebut menjadi dalam bentuk portofolio, dimasukkan dalam diinvestasikan dalam portofolio efek sama manajer investasi itu. Selanjutnya adalah ada reksadana, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana pasar uang. Reksadana saham ya seperti ini adalah kan di reksadana tersebut adalah saham. Dia ini yang memiliki resiko yang paling bilang resiko yang tertinggi daripada reksadana lainnya gitu. Kalau reksadana saham ini dia reksadana yang melakukan investasi 80%-nya itu kalau reksadana saham. Jadi kalau misalnya investasinya itu 80% berupa saham, nah itu namanya reksadana saham. Terus reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap ini sekurang-kurangnya 80% yang dimasukkan ke portofolio itu adalah sifatnya utang gitu. Terus ada reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang investasinya itu 80% sampai 100% itu pada efek pasar uang atau efek hutang yang biasanya itu berjangka kurang dari 1 tahun. Seperti misalnya kayak sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan obligasi gitu yang biasanya yang jatuh tempo di bawah tahun. Itu reksadana pasar uang. Terus ada reksadana campuran. Reksadana campuran itu reksadana yang investasi dalam ekuitas atau efek saham dan efek utang. Yang perbandingannya itu tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana saham gitu. Jadi mereka tuh antara itu loh, antara si reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham gitu. Manfaat reksadana. Manfaatnya reksadana itu ada nanti reksadananya itu bakal dikelola sama manajer. Jadi kita nggak perlu ngabisin, misalnya kita kalau misalnya kita nggak punya waktu atau merasa bahwa kita belum cukup ilmu untuk investasi, atau misalnya kayak kita belum kayak kita punya dana tapi kita nggak tahu mau kita investasiin di mana gitu. Nah itu tuh bisa pakai itu tuh bisa reksadana itu bisa menjadi solusi gitu. Karena reksadana bakal dikelola sama manajer investasi, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang udah profesional, yang udah ahli di bidang pasar modal ini. Terus ada diversifikasi investasi. Jadi ini tuh bakal kalau ada diversifikasi atau penyebaran investasi, jadi kita itu akan mengurangi resiko gitu. Karena dana atau kalau misalnya nih orang-orang yang nggak punya waktu, misal atau nggak yang belum bisa atau belum berani buat pasar modal secara langsung, mereka bisa pakai reksadana gitu. Karena reksadana itu sudah dikelola oleh dana yang dimiliki sama investor itu akan dikelola oleh manajer investasi, yang mana manajer investasi yang udah profesional, yang udah ahli di pasar modal. Terus ada diversifikasi investasi. Jadi diversifikasi ini atau penyebaran investasi, jadi untuk mengurangi resiko gitu. Kalau di reksadana itu kita bisa misalnya kalau mau reksadana saham bisa dicampur gitu sama reksadana
pendapatan tetap. Nah, itu tuh mengurangi resiko. Misalnya yang di saham itu sedang turun, nah yang di pendapatan tetap bisa mendongkraknya gitu. Kalau kalau sahamnya turun ya kemungkinan besar sebagian besar kalau IHSG turun biasanya kan sebagian besar saham juga akan turun harganya gitu. Terus ada transparansi informasi. Jadi reksadana itu wajib memberikan informasi tentang portofolio dan biayanya yang perlu investor keluarkan untuk investor itu tahu uang yang dia investasikan itu buat apa aja, buat bayar apa aja, terus keuntungannya berapa. Reksadana ini harus dengan terang-terangan gitu, terbuka gitu sama investornya. Terus likuiditas yang tinggi. Likuiditas yang tinggi itu maksudnya itu investor atau pemodal itu bisa dengan gampang mencari unit penyertaannya. Nah, reksadana ini kan kalau saham kan nominalnya lot ya, kalau reksadana itu unit penyertaan. Nah, kalau ini likuiditas yang tinggi ini maksudnya investor bisa dengan gampang mencairkan unit penyertaan yang mereka punya gitu. Terus biaya rendah. Nah, kenapa dibilang namanya biaya rendah? Karena ya mereka harus bayar fee dari manajer investasi yang udah mengelola duit mereka gitu. Nah, walaupun reksadana ini untungnya maksimal, tapi namanya juga resikonya tidak sebesar saham dan juga keuntungan juga tidak sebesar saham gitu. High risk, high return. Nah, ini kalau tadi ada manfaatnya reksadana, sekarang kita masuk ke resiko. Resikonya itu ada nilai turun. Misalnya waktu misalnya maksudnya itu menurunnya itu misalnya pas di instrumen investasinya itu dimasukkan ke portofolio reksadana, justru itu tuh mengalami penurunan daripada harga awal yang dibeli. Nah, itu tuh sama kayak kita jual beli saham kayak kapital loss gitu loh. Terus resiko likuidasi. Resiko likuidasi itu bisa terjadi kalau misalnya pemegang unit penyertaan itu atau investor itu kalau misalnya salah satu manajer investasi itu melakukan penarikan dana dengan jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Jadi kalau misalnya manajer itu kayak mengalami rush atau penarikan dana, sorry, astaga, ulang ya. Jadi resiko likuiditas itu kalau misalnya manajer itu ada menarik dana besar-besaran gitu. Nah, itu tuh akan jadi faktor negatif karena misalnya akan mempengaruhi reksadana melakukan penjualannya itu bakal susah gitu. Terus ada resiko default. Resiko default itu resiko yang terjadi kalau misalnya pihak manajer membeli obligasi sedang ada dalam kesulitan keuangan. Manajer investasi itu ya manusia lah ya, ini kan masih diitukan oleh orang gitu kan, jadi masih ada kesalahan. Kalau misalnya dia ternyata melakukan kesalahan membeli saham miliknya emiten yang lagi kesulitan keuangan, nah itu bakal terjadi resiko default. Terus ada resiko pasar, itu tuh ketika harga instrumennya itu mengalami penurunan
disebabkan karena menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Jadi ada penurunan gitu di pasar saham sama obligasinya, itu risiko pasar. Nah, ini nanti di sesi kedua. Sampai sini aja nanti untuk teman. Nanti kalau misalnya udah sampai sini, mereka bisa, sorry, oke kita lanjut aja. Terus ini sesi kedua itu adalah tentang obligasi dan derivatif. Obligasi itu apa sih? Jadi obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman atau investor. Jadi di sini investasi obligasi atau yang beli obligasi itu adalah yang meminjamkan uang, yang menerbitkan obligasi adalah yang minjem uangnya gitu. Obligasi itu kan surat utang, tapi dia ada jangka waktunya gitu. Jenis obligasi ada, kalau berdasarkan jenis kupon ada fixed kupon, besar kuponnya itu tetap sampai obligasinya itu tempo. Terus ada kedua ada floating rate, besarnya kupon itu bervariasi tergantung sama itu ditambah sama premi. Zero coupon bond, obligasinya itu tidak punya bunga kupon, dia itu obligasinya pada saat itu tempo itu diberikan penuh, jadi dia nggak dapat bunga, tapi dia diskon, jadi saat dia mau jual itu harganya kembali ke harga sebelum diskon gitu. Kalau berdasarkan nominalnya itu ada obligasi konvensional, terus ada obligasi retail. Obligasi konvensional itu nominal per slotnya itu gede, biasanya itu 1 miliar rupiah per slot. Nah, kalau obligasi retail itu nominal per slotnya itu relatif kecil. Biasanya itu 1 juta rupiah per slotnya. Ada obligasi pemerintah, ada obligasi korporasi, obligasi foreign bond, ada Eurobonds. Obligasi pemerintah berarti surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah. Kalau obligasi korporasi ya surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Foreign bond itu berarti obligasi yang diterbitkan oleh sama orang asing gitu. Halo? Guys, dengeran nggak suaraku? Dengar. Udah dengar sekarang. Sorry. Astaga, wifi-nya nggak stabil. Kalau misalnya aku lagi jelas, semuanya tolong ditegur ya. Ya. Tadi kedengarannya sampai mana? Sampai foreign, Bu. Oke. Foreign bond itu obligasi yang dikeluarkan oleh obligasi. Terus Eurobond itu obligasi yang diterbitkan atau diperdagangkan di negara lain dengan mata uang atau nilai obligasinya itu didenominasikan. Didenominasikan itu gimana ya jelasinnya ya? .
Jadi didenominasikan itu jadi kayak mata uang asing itu yang disesuaikan sama di mana obligasi itu terbit. Jadi misalnya yang nerbitin itu negara A, terus dia menerbitkannya di negara B. Itu tuh mata uangnya itu bakal disesuaikan sama negara yang di tempat dia nerbitin itu. Nah, kalau foreign bond tadi itu sesuai sama tempat nerbitinnya. Misalnya dia nerbitinnya di Amerika, ya berarti bayarnya pakai dolar gitu. Kalau Eurobond itu kalau misalnya yang nerbitin itu Amerika, terus yang dia nerbitinnya di Indonesia, ya berarti dia harus memakainya pakai rupiah gitu. Terus ada berdasarkan pembayaran bunga, itu ada zero coupon bond. Zero coupon bond itu jenis surat hutang tanpa bunga, tapi dia itu nggak kasih kupon secara berkala. Keuntungannya itu biasanya dari selisih harga jual, jadi dari capital gain lah, bisa dibilang dari capital gain. Dia kuponnya itu nggak teratur gitu, nggak pasti gitu, nggak secara berkala. Terus ada obligasi kupon, itu surat utangnya itu memberikan bunga atau kupon berkala. Jadi terus ada obligasi fix kupon atau kupon tetap. Kuponnya itu tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap sampai dia jatuh tempo. Jadi dia bakal tetap ngasih kupon dengan suku bunganya itu tetap gitu. Namanya juga fix kupon ya, fix kupon tetap. Terus yang keempat itu ada obligasi floating kupon atau kupon mengambang. Jadi obligasi ini tuh menawarkan kupon yang bisa berubah nilainya kalau misalnya indeks pasar uangnya itu berdasarkan indeks pasar uangnya. Jadi ini tuh bisa obligasi ini tuh tergantung sama indeks pasar uangnya gitu. Jadi dia tidak pasti misalnya di awal dia nilainya 1.000. Nah, itu tuh belum tentu nanti juga akan 1.000 gitu. Dia tergantung sama indeks pasar uangnya. Terus ada perbedaan dari saham dan obligasi. Nah, ini kalian bisa lihat ya perbedaannya saham sama obligasi itu apa. Dia itu kalau dari segi kepemilikan, itu saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kalau obligasi itu bukti pengakuan utang atau surat utang juga bisa dibilang surat utang. Ini kita terserah mau beli kapan, mau jual kapan. Obligasi itu sampai ada obligasi itu ada jatuh temponya. Terus saham itu pendapatannya dari dividen. Dividen itu dibayar dari keuntungan perusahaan. Potensi laba saham itu sulit ditaksir. Jadi kita kan nggak tahu tiap perusahaan nanti labanya akan dapat berapa gitu. Kalau dari obligasi, tingkat bunganya itu sudah ditetapkan untuk perusahaan, bunga dan pokok tetap harus dibayar oleh perusahaan. Jadi udah ditentuin gitu kita bakal dapat keuntungan berapa. Perpajakan kalau dividen dari saham bagian dari laba yang dikenai setelah pajak. Jadi kita nggak perlu lagi bayar pajaknya gitu karena dividen itu udah laba setelah pajak. Kalau misalnya obligasi itu tuh belum sama pajaknya gitu. Jadi kita harus bayar pajak lagi. Dari segi harga itu saham itu lebih berfluktuasi, sensitif. Kayak kita tahu bahwa saham itu harganya berubah-ubah setiap saat. Kalau obligasi itu dia lebih stabil, tapi sensitif juga sama tingkat suku bunga dan inflasi. Kalau hak suara, kalau saham itu kita sebagai pemilik saham itu bisa mempunyai hak suara pada perusahaan. Kalau obligasi itu tidak punya hak suara. Likuidasi kalau saham itu jika terjadi likuidasi maka klaim pemegang saham itu bersifat inferior.
Mana ya inferior? Terjadi likuidasi, maka inferior itu kayak tidak gimana ya? Tidak di Jadi kalau pemegang saham, apalagi pemegang saham biasa itu kita seperti yang aku sebutkan tadi yang di saham preferen. Kalau misalnya kita satu perusahaan yang kita punya itu saham yang kita punya itu mengalami likuiditas atau mengalami suatu masalah keuangan, maka kita akan menjadi pihak terakhir yang bakal dikasih modal kita bakal dibalikin gitu. Jadi itu tuh sifatnya tuh menurun. Nah, kalau obligasi, itu pemegang obligasi itu memiliki hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita punya obligasi, terus perusahaan itu mengalami likuidasi, kita tuh bisa langsung mengklaim sama aktiva perusahaan karena itu kan hutang ya, obligasi itu kan hutang. Nah, kalau misalnya satu perusahaan mengalami kebangkrutan kan mereka harus bayar hutang dulu, bayar kewajiban mereka dulu, baru mengembalikan saham. Jadi, kalau satu perusahaan bangkrut, dia bayar obligasi dulu. Jadi, yang pemegang obligasi dulu yang bakal dapat hak mereka, baru kemudian saham, gitu. Atau pemegang saham. Terus yang terakhir itu adalah derivatif. Derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait aset nilainya ini disebut juga dengan underlying assets. Efek derivatif ini adalah efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Jadi derivatif ini sifatnya tuh kayak turunan gitu, turunan dari efek utama. Derivatif keuangan kalau di pasar modal itu yang derivatif yang ditransaksikan itu adalah derivatif keuangan. Jadi derivatif keuangan itu adalah instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan. Namanya juga derivatif keuangan ya. Yang dapat kayak misalnya berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Manfaat derivatif itu yang pertama sebagai instrumen untuk memindahkan resiko ke pihak lain. Yang kedua itu sebagai sebuah aksi untuk mengambil keuntungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai instrumen untuk memindahkan ke pihak lain. Jadi misalnya seorang petani ini dapat jual kontrak berjangka untuk hasil panennya dia. Terus walaupun dia belum waktunya panen nih, jadi si petani itu udah bisa melakukan perlindungan resiko dari pergerakan naik. Jadi kalau misalnya manfaat derivatif ini, kalau misalnya kita tuh misalnya kita sebagai petani, kita tuh belum panen jagung, tapi kita tuh bisa melindungi jagung kita tuh biar nggak mengikuti naik turunnya harga jagung itu gitu. Kalau misalnya harga jagungnya turun ya kita nggak perlu jual dengan harga yang turun itu, tapi juga kalau misalnya harga jagungnya naik, kita nggak bisa jual dengan harga jagung yang naik itu gitu. Jadi itu manfaatnya derivatif. Sebagai sebuah aksi untuk mengambil keuntungan. Nah, ini tuh juga dari misalnya kalau seperti ini tuh sama kayak yang tadi dijelaskan, kalau misalnya kita mau jual jagung di harga yang lebih rendah, maksudnya kita udah menentukan nih derivatif, kita bisa udah nggak punya resiko bahwa harga jagung itu akan turun gitu. Karena kalau misalnya harga jagungnya turun ya kita bisa jual di harga yang normal gitu. Karena kita udah menggunakan derivatif ini.
Jenis-jenis derivatif itu adalah book right, yaitu sebuah proses penerbitan saham baru di mana hak yang melekat untuk dapat memesan saham baru tersebut terlebih dahulu diberikan kepada pemegang saham lama. Ini tuh sama kayak right issue gitu. Yang kedua adalah waran. Waran adalah sebuah hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah atau sudah ditentukan. Umumnya hak waran tersebut dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, contohnya obligasi. Jadi waran ini tuh kayak bonus gimana ya? Kalau misalnya kalian belanja, misalnya nih kalian belanja beli masker skincare itu ya. Misalnya kalian beli masker skincare harganya 50.000. Terus si store-nya nih nawarin kalau misalnya kita beli masker itu, nah kita itu bisa juga untuk produk kuas masker itu bakal dapat potongan misalnya dapat potongan 50%. Nah, jadi orang pasti berpikir, wah kalau misalnya aku misalnya beli masker, aku juga dapat potongan nih untuk kuasnya. Nah, itu tuh konsep dari waran. Misalnya untuk penerbitan saham baru. Nah, kalau orang yang beli saham, orang misalnya beli saham, terus dia di saham ini, kamu bisa beli waran ini juga. Nah, biasanya tuh warannya tuh harganya lebih murah. Jadi waran tuh kayak untuk menarik minatnya investor buat beli saham atau enggak obligasi yang akan diterbitkan gitu. Jadi kayak ibarat kata waran itu bisa dibilang kayak produk diskon yang kamu bisa dapatkan diskon suatu produk yang bisa kamu dapatkan dengan harga diskon kalau kamu membeli produk lainnya gitu. Jadi waran tuh biasanya harganya dia murah. Terus ada kontrak berjangka. Kontrak berjangka atau kontrak berjangka indeks saham adalah suatu perjanjian atau kontrak bilateral antara kedua belah pihak yang diharuskan untuk menjual atau membeli produk yang variabel pokoknya pada masa yang akan datang yang harganya yang telah ditetapkan. Ya, kontrak berjangka ini seperti komoditi gitu loh. Misalnya kayak kita melakukan kontrak berjangka. Misalnya kita mau menetapkan harga, kita misalnya udah menawarkan kontrak berjangka kepada orang misalnya ya, ini sistemnya bukan kayak yang di pasar modal tapi konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau beli cabai misalnya ke petani. Nah, kita tuh bilang gini, kita nawarin kontrak berjangka. Aku beli cabemu 2 bulan lagi harganya 50.000 sekilo. Naik atau turun saat 2 bulan lagi itu cabai, pokoknya harganya tetap 50.000 sekilo itu. Nah, jadi 2 bulan kemudian 2 bulan kemudian ternyata harga cabainya itu naik gitu. Nah, kita tuh bisa tetap beli di harga 50.000 walaupun harganya naik karena kita sudah melakukan kontrak berjangka gitu. Sekian. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan?